Paulus membuktikan keberdosaan orang Yahudi dan bukan Yahudi dalam Roma 1 ayat 18 sampai dengan Roma 3 ayat 20. Serta membuktikan bahwa keduanya harus ditebus oleh Allah melalui iman dan kasih karunia dalam Roma 3 ayat 21 sampai dengan Roma 5 ayat 21. Lalu dalam Roma pasal 6 sampai dengan pasal 8 membahas metode ilahi menangani dosa dan rahasia hidup kudus yang menang. Rasul Paulus berkata dalam Roma 5 ayat 20, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia pengampunan dosa menjadi berlimpah-limpah. Maka orang Yahudi yang lawan bertanya kepada Paulus, bolehkah kita bertekun dosa supaya semakin bertambah kasih karunia pengampunan dosa itu? Roma 6 ayat 1. Lalu Paulus menjawab, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalam dosa? Roma 6 ayat 2. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Artinya, kita telah dibebaskan dari dosa. Atau kata lain, kita telah diselamatkan. Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalam dosa? Kemudian dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan 14 menjelaskan metode ilahi pembebasan dari dosa, yaitu keselamatan. Roma 6 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Roma 6 ayat 1 sampai dengan 14 kita akan baca ke seluruh ayat ini, kemudian kita akan membahas ayat demi ayat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, yang telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab, siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Surat Roma pasal pertama sampai dengan pasal 5 dijelaskan justification, pembenaran.
Dan Roma pasal 6 sampai dengan pasal 8 dijelaskan atau ditangani sanctification, pengudusan. Roma 6 ayat 1 sampai dengan 14 berbicara tentang metode ilahi pembebasan dari dosa, yaitu metode ilahi keselamatan dengan 5 cara. Metode ilahi pembebasan dari dosa. Pertama, oleh kematian melalui Kristus dan Roh Kudus. Itu Roma 5 ayat pertama sampai dengan 11 dan Roma 8 ayat 1 sampai dengan 13. Kalau Roma 5 ayat 1 sampai dengan 11 berbicara tentang kematian Kristus dan Roma 8 ayat 1 sampai dengan 13 berbicara tentang Roh Kudus. Metode ilahi pembebasan dari dosa yang kedua dengan baptisan ke dalam Kristus. Roma 6 ayat 3 sampai dengan 5. Metode ilahi pembebasan dari dosa ketiga dengan kematian bagi manusia lama. Roma 6 ayat 6 sampai dengan 10. Metode ilahi pembebasan dari dosa yang keempat dengan menganggap diri mati tetapi hidup bagi Tuhan. Roma 6 ayat 11. Metode ilahi pembebasan dari dosa yang kelima dengan menolak pemerintahan dosa, mengizinkan pemerintahan Allah di dalam tubuh. Roma 6 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Roma pasal 6 ayat 1 dan 2 berbicara tentang metode ilahi pembebasan dari dosa oleh kematian melalui Kristus dan Roh Kudus. Metode ilahi pembebasan dari dosa, yaitu metode ilahi keselamatan, ada 5 cara. Metode ilahi pembebasan dari dosa yang pertama, oleh kematian melalui Kristus dan Roh Kudus. Metode ilahi pembebasan dari dosa yang kedua, dengan baptisan ke dalam Kristus. Itu Roma 6 ayat 3 sampai dengan 5. Sekarang kita akan membahas Roma 6 ayat ketiga sampai dengan ayat 5. Itu tentang metode ilahi pembebasan dari dosa yang kedua. Ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Perasa telah dibaptis dalam Kristus. Dalam American Standard Version, were baptized into Christ Jesus. Telah dibaptis ke dalam Kristus Yesus. Telah dibaptis ke dalam Kristus Yesus. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis ke dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Dibaptis ke dalam Kristus Yesus kapan terjadi? Baptisan ke dalam Kristus Yesus terjadi pada saat kita bertobat dan lahir baru. Hal ini penting. Kapan terjadi? Kita dibaptis ke dalam Kristus Yesus. Ketika kita bertobat dan lahir baru terjadi. Dibaptis ke dalam Kristus Yesus. Dan baptisan ke dalam Kristus Yesus berbeda dengan baptisan orang Kristen, yaitu baptisan ke dalam air. Yang menyelamatkan kita adalah baptisan ke dalam Kristus Yesus. Galatia 3 ayat 27. Dan pada saat itulah kita dibaptis ke dalam tubuh Kristus oleh Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 13. Maka baptisan ke dalam Kristus Yesus menyelamatkan jiwa kita. Dan saat itu juga kita dibaptis ke dalam tubuh Kristus dan menjadi satu tubuh. Baptisan ke dalam Kristus Yesus menyelamatkan jiwa dan olehnya dijadikan satu tubuh. Maka baptisan ke dalam Kristus Yesus disebut satu baptisan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 5.
Sedangkan baptisan orang Kristen, yaitu baptisan ke dalam air, hanyalah simbol atau kiasan baptisan ke dalam Kristus Yesus. 1 Petrus 3 ayat 21. Sekali lagi saya bacakan ayat 3 seluruhnya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis ke dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Telah dibaptis dalam kematiannya, dalam American Standard Version, were baptized into his death. Telah dibaptis ke dalam kematiannya. Orang yang telah dibaptis ke dalam Kristus Yesus telah dibaptis ke dalam kematiannya. Telah dibaptis ke dalam kematiannya. Dan melalui baptisan dalam kematian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Seperti dikatakan dalam Kolose 2 ayat 12. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Kata kemuliaan, glorious power, kekuatan yang mulia. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kekuatan Bapa yang mulia. Demikian juga oleh kemuliaan Bapa yang mulia, roh kita yang telah mati dalam dosa dihidupkan dan dijadikan ciptaan baru seketika. Seperti dikatakan dalam Efesus 2 ayat 1 dan 5 dan 2 Korintus 5 ayat 17. Kita mau baca Efesus 2 ayat 1 dan 5. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Efesus 2 ayat 5 saya baca. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi Roma 6 ayat 4 dan 5 boleh dikatakan dengan satu kata bahwa kebangkitan atau kehidupan dari kematian roh. Resurrection from spiritual death. Kebangkitan atau kehidupan dari kematian roh, yaitu roh yang telah mati dihidupkan pada saat kita bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka inti Roma 6 ayat 4 adalah kalimat kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kalau Roma 6 ayat 5, kita hidup dalam hidup yang baru seperti Kristus hidup. Kita akan baca Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi kita hidup dalam hidup yang baru seperti Kristus hidup. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Artinya, kita akan hidup dalam hidup yang baru dan hidup seperti Kristus telah hidup. 1 Petrus 2 ayat 21 dan 22 dan 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Sekarang kita mau bahas metode ilahi pembebasan dari dosa yang ketiga. Itu dibahas dalam Roma 6 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Dan hal itu terjadi oleh kematian bagi manusia lama. Maka metode ilahi pembebasan dari dosa oleh kematian bagi manusia lama. Ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa.
agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Yesus, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Karena di ayat 7, sebab siapa yang telah mati bagi dosa, ia telah bebas dari dosa. Manusia lama kita. Dalam Efesus 4 ayat 22 dan Kolose 3 ayat 9 ada manusia lama. Disebut manusia lama. Efesus 4 ayat 22 dan Kolose 3 ayat 9. Dan dalam Roma 6 ayat 6 ini ada manusia lama yang dikatakan manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Yesus. Tentu kita perlu pikirkan siapakah manusia lama atau manusia lama kita. Manusia lama adalah penguasa kerajaan angkasa yang di dalam Efesus 2 ayat 2, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, yaitu Satan atau iblis. Manusia lama adalah Satan atau iblis. Manusia lama, iblis, telah turut disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada hubungan dengan kita, yang orang yang lahir baru. Dan benar-benar terpisah dari kita. Dan hal ini terjadi pada waktu kita lahir baru. Kalau kita baca 1 Yohanes 5 ayat 18 dikatakan, si jahat, yaitu iblis, tidak dapat menjamahnya. Menjamahnya, yaitu menjamah orang-orang yang lahir baru. Iblis tidak dapat menjamah orang yang lahir baru. Manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Yesus supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Roma 6 ayat 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Siapa yang telah mati, artinya siapa yang telah mati bagi dosa, sesuai dengan Roma 6 ayat 2. Siapa yang telah mati bagi dosa, ia telah bebas dari dosa dan dijadikan ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17 dan 1 Yohanes 3 ayat 9. Waktu kita lahir baru dan menjadi ciptaan baru, Allah Bapa yang melakukan. Kita dilepaskan atau kita dibebaskan dari Satan. Agar si jahat, yaitu Satan atau iblis, tidak dapat menjamah orang yang lahir baru. Seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 18. Dengan kata lain, kita telah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Dan dari kerajaan Satan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kolose 1 ayat 13. Walaupun kita telah dipindah dari dalam maut ke dalam hidup, dari dalam kerajaan Satan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ketika kita menjadi ciptaan baru, yaitu ketika Allah Bapa melepaskan kita dari manusia lama. Tetap kita memerlukan dua hal supaya kita menjalankan kehidupan yang kudus yang menang. Pertama, kita harus menganggap diri mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Seperti dikatakan dalam Roma 6 ayat 11. Dan dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh kita yang fana. Supaya kita jangan lagi menuruti keinginan dosa. Saya ulangi, ketika kita lahir baru, apa yang Allah Bapa lakukan? Yaitu kita dilepaskan dari Satan. Kita telah dilepaskan, yaitu manusia lama, yaitu Satan, dipisahkan dari kita. Benar-benar dipisahkan dari kita. Agar si jahat, itu Satan atau iblis, tidak dapat menjamah orang yang lahir baru. Ini bukan pekerjaan kita, tetapi pekerjaan Allah Bapa pada saat kita lahir baru. Dan setelah kita mendapat
kelahiran baru. Apa yang kita perlu lakukan agar supaya kita menjalankan hidup kudus yang menang? Harus menganggap kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan dosa jangan berkuasa di dalam tubuh kita yang fana, supaya kita jangan lagi menuruti keinginan dosa. Dengan satu kata, anggap dirinya mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Itu Roma 6 ayat 11. Dan dosa jangan berkuasa di dalam tubuh kita yang fana. Itu Roma 6 ayat 12. Maka dua hal yang kita perlu lakukan setelah kita lahir baru melalui Roh Kudus oleh Allah Bapa, yaitu menganggap diri kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh kita yang fana, supaya kita jangan lagi menuruti keinginan dosa. Dan mengenai kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus, dijelaskan dalam Roma pasal 6 ayat 8 sampai dengan 10. Hal kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini yang kita perlu anggap atau mengetahui. Kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dijelaskan dalam Roma 6 ayat 8 sampai dengan 10. Ayat 8, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Telah mati dengan Kristus. Di Roma 6 ayat 3 dikatakan kita semua yang telah dibaptis ke dalam Kristus telah dibaptis ke dalam kematiannya. Kita semua yang telah dibaptis bukan ke dalam air, tetapi kita semua yang telah dibaptis ke dalam Kristus. Ketika kita bertobat dan lahir baru, kita telah dibaptis ke dalam kematiannya. Jadi, mati bersama dengan Kristus, dikuburkan bersama dengan Kristus, dan hidup bersama dengan Kristus. Seperti dikatakan dalam Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 5. Lalu Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Kita telah mati bersama dengan Kristus, hidup bersama dengan Kristus, dan mengetahui dengan bahwa sesudah Kristus bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Maka dengan mengetahui bahwa sesudah Kristus bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Dan maut tidak berkuasa lagi atas Dia, dan kita tahu kita telah mati bersama dengan Kristus dan hidup bersama dengan Kristus. Ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Sebab kematiannya adalah kematian bagi dosa. Kematian Kristus adalah untuk menebus dosa kita. 1 Petrus 2:24 dan Ibrani 10 ayat 10 sampai dengan 14. Dan satu kali dan untuk selama-lamanya. Jadi tidak berulang-ulang kematiannya. Ibrani 7 ayat 27, Ibrani 9 ayat 12, dan Ibrani 10 ayat 10. Dan dikatakan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Sekarang kita mau membahas metode ilahi pembebasan dari dosa yang keempat dalam Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, atau kamu menganggap juga. Bahasa Inggris pakai reckon. Menganggap juga bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi menganggap atau memperhitungkan juga kita mati bagi dosa, tetapi kita hidup
bagi Allah dalam Kristus Yesus harus menganggap, memperhitungkan. Jadi kita ini telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi di ayat 10 dikatakan Kristus telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Di ayat 11, demikianlah artinya, likewise, dengan cara yang sama, demikianlah kamu juga menganggap, memperhitungkan dirimu bahwa telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Katakan bahwa kamu telah mati bagi dosa. Telah mati bagi dosa. Artinya tidak ada hubungan dengan dosa. Dan benar-benar terpisah dari dosa. Maka arti mati bagi dosa tidak ada hubungan dengan dosa. Benar-benar terpisah dari dosa. Hidup bagi Allah. Artinya sepenuhnya menyerahkan diri. Dan memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Jadi tidak ada, artinya harus menganggap atau memperhitungkan bahwa kamu telah mati bagi dosa. Jadi tidak ada hubungan dengan dosa dan benar-benar terpisah dari dosa dan sepenuhnya menyerahkan dirimu kepada Allah dan memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Itulah metode ilahi pembebasan dari dosa yang dibahas dalam Roma 6 ayat 1 sampai dengan 14. Khususnya metode yang keempat. Tapi secara keseluruhan, kalau dikatakan apa metode ilahi pembebasan dari dosa, bisa menunjukkan ini. Menganggap atau memperhitungkan diri telah mati bagi dosa. Yaitu tidak ada hubungan dengan dosa dan benar-benar terpisah dari dosa. Dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus artinya sepenuhnya menyerahkan diri dan memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Lalu metode yang kelima dibahas dalam ayat 12 sampai dengan 14. Isinya adalah supaya dosa tidak berkuasa di dalam tubuh. Malahan ya Allah berkuasa di dalam tubuhmu yang fana. Artinya Allah memakai tubuhmu yang fana sebagai senjata-senjata kebenaran. Maka arti dosa jangan berkuasa di dalam tubuhmu yang fana adalah biarlah Allah memakai tubuhmu. Allah yang berkuasa di dalam tubuhmu. Yaitu Allah memakai tubuhmu. Itu metode kelima. Maka boleh dikatakan kalau disimpulkan. Menganggap, memperhitungkan. Kamu telah mati bagi dosa. Sehingga tidak ada hubungan dengan dosa. Dan benar-benar terpisah dari dosa. Dan hidup bagi Allah. Yaitu sepenuhnya menyerahkan diri. Dan memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Lalu Allah yang memerintah di dalam tubuhmu. Artinya Allah yang memakai tubuhmu yang fana sebagai senjata-senjata kebenaran. Maka ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Yaitu keinginan dosa. Karena dosa adalah satu pribadi. Dosa juga sebagai satu pribadi. Ada keinginan jiwa dan ada fungsi roh. Dan dengan memakai anggota-anggota tubuh manusia, menguasai manusia. Maka dalam 2 Petrus 2 ayat 19 dikatakan, siapa yang dikalahkan orang? Ia adalah hamba orang itu. Lalu di Yohanes 8 ayat 34 dikatakan, Tuhan Yesus yang berkata, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, keinginan dosa. Yaitu keinginan Satan. Ada keinginan saya. Dan ada keinginan dosa, yaitu keinginan Satan.
Walaupun keinginan Satan menggoda kita, kalau kita tidak menyerahkan kehendak kita serta anggota-anggota tubuh kita kepada keinginan Satan, tidak jadi berbuat dosa. Maka ketika dosa, yaitu keinginan Satan menggoda kita, kita harus melawan. Seperti dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 7 dan 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 dan Efesus 4 ayat 27. Dan Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Arti, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, artinya hukum Taurat menuntut ketaatan, kepatuhan, tetapi tidak diberi kekuatan untuk taat. Tetapi kamu ada di bawah kasih karunia. Kasih karunia juga menuntut ketaatan yang ketat, tapi diberi pengampunan dosa dengan cuma-cuma, dan juga diberi kemampuan, power, untuk taat. Itu arti berada di bawah kasih karunia. Kalau berada di bawah hukum Taurat, hanya dituntut ketaatan, tetapi tidak diberi kekuatan untuk taat, untuk patuh. Tapi syukur, kita berada di bawah kasih karunia, yaitu kita berada di bawah ketaatan yang ketat, yang dituntut ketaatan yang ketat, tapi diberi pengampunan dosa yang cuma-cuma, serta diberi kemampuan atau kekuatan untuk taat. Ayat 14, saya ulangi. Kamu bukan berada di bawah kasih karunia yang menuntut ketaatan, tapi tidak diberi kekuatan untuk taat. Kamu berada di bawah kasih karunia yang walaupun menuntut ketaatan yang ketat, tetapi diberi pengampunan dosa dengan cuma-cuma, serta diberi kekuatan untuk taat, sehingga kamu tidak akan dikuasai oleh dosa. Haleluya. Kita akan ikuti sumbangan lagu. Lagu ini, pujian lagu ini bila nyanyi dengan, atau mungkin lebih terasa ya inspirasinya bila orang yang benar-benar dia yang merasakan itu. Keselamatan yang kita peroleh betul bukan dengan barang yang fana, tapi dengan harga yang mahal, harga anak tunggal Allah mencurahkan darah di kayu salib. Aku ini sungguh tidak ada apa-apanya, tapi hanya oleh karena kasih karunia aku telah diselamatkan. Semacam satu pengakuan. Ya, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, kau menebus diriku.
segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tidak berarti lagi. Hidup ini kuletakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Allah Bapa, kami berterima kasih. Kami bukan berada di bawah hukum Taurat yang hanya menuntut ketaatan, namun tidak diberi kekuatan untuk taat. Tetapi kami berada di bawah kasih karunia yang menuntut ketaatan yang ketat, tapi diberi pengampunan dengan cuma-cuma serta diberi kekuatan untuk taat. Bersyukur kepadamu Bapa. Kami yang berada di bawah kasih karunia, kami telah dibebaskan, dipisahkan dari dosa oleh karena baptisan ke dalam Kristus Yesus serta manusia lama telah disalibkan bersama dengan Kristus. Maka sekarang kami menjadi orang-orang bebas, dilepaskan dari dosa. Benar-benar terpisah dari dosa.
Dan kami mohon Bapa, kami terus-menerus memperhitungkan diri kami. Kami telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus, sehingga dosa tidak berkuasa lagi di dalam tubuh kami yang fana. Tetapi biarlah Allah Bapa memakai tubuh kami, anggota-anggota tubuh kami dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Kami mau menyerahkan diri kami. Terima kasih Bapa. Kerinduan kami yang telah diselamatkan, telah dibebaskan dari dosa, boleh menjalankan hidup kudus yang menang. Agar goal kita kami boleh mencapai, yaitu kebangkitan pertama yang mewarisi Yerusalem baru sebagai tempat kami yang kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.